Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, pada pagi hari ini syukur kita pandaikan kepada Tuhan bahwa kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Jadi selama 1 minggu lebih, kalau 2 minggu saya perhatikan muka kalian itu tidak berkurang, malah bertambah cantik. Malah ada yang juga di belakang bertambah Ganteng. Jadi sesuatu itu adalah sesuatu yang mesti kita syukuri kepada Tuhan. Nah, sebelum itu kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Kita awali dengan doa. Kepada siswa saya, mari bersama-sama dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Pancasila. Siapa di antara siswa saya yang bisa mengulas kembali daripada materi sebelumnya? Siapa kalau ada? Saya, Pak. Ya, silakan Sri Rosmi. Ya, Pak, materi kita minggu lalu itu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, seperti pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, maka Pancasila menjamin supaya setiap manusia itu bisa memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mantap sekali. Nah, itulah kira-kira poin materi pada minggu sebelumnya. Nah, jadi materi nanti ya untuk kali ini yaitu kasus pelanggaran daripada hak asasi manusia. Bisa terlihat kan? Bisa. Nah, selanjutnya, nah ini adalah merupakan kompetensi dasar yang hendak kita capai bersama-sama. Kemudian, nah ini yang menjadi tujuan. Di sini nanti fokus kita, ya. Ini tujuan kita. Ibaratnya orang berjalan pasti ada tujuan. Nah, ini nanti kegiatan yang akan kita lakukan. Dunia membutuhkan perdamaian, tapi hanya bisa terwujud apabila hak asasi manusia dihargai. Ini adalah motivasi bagi kita bahwa dunia itu membutuhkan perdamaian, tetapi hanya bisa terjadi apabila tidak tertutup kemungkinan hak asasi manusia itu dilanggar oleh siswa seperti kalian. Seperti kalian ini boleh saja melanggar hak asasi manusia, misalnya ya, berantem. Jadi begitu. Kenapa anak sekolah berantem? Nanti kan kalau anak sekolah berantem yang disalahkan siapa? Apa gurunya yang ajaran demikian? Jadi kalau kalian misalnya berantem itu sama halnya melukai guru-guru kalian. Kira-kira begitu. Untuk itu cobalah Anda perhatikan tayangan video yang Bapak sampaikan. Pemirsa, kasus perkelahian dua pelajar di kota Cirebon, Jawa Barat ramai diperbincangkan di media sosial. Video viral yang pelajar ini dinilai mencoreng dunia pendidikan dan harus disikapi dengan serius. Dalam sepekan terakhir, video perkelahian pelajar berdurasi sekitar 4 menit ini viral di media sosial. Dua pelajar tampak baku hantam layaknya gladiator dengan disaksikan dan direkam oleh pelajar lainnya. Diketahui dua pelajar yang berkelahi ini merupakan siswa di kota Cirebon, Jawa Barat. Atas kejadian ini, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah memanggil pihak sekolah masing-masing untuk duduk bersama bermusyawarah. Pengelola pendidikan Jawa Barat akan berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan perkelahian. Namun proses hukum tetap dijalankan karena tindakan ini sudah mencoreng dunia pendidikan. Dan kemudian apa yang menjadi pertanyaan ataupun tanggapan setelah Anda mengamati daripada video pertama dan kedua. Jadi kepada siswa saya, jika ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu ditanyakan
menanggapi, silakan disampaikan. Silakan. Mauli. Baik Pak, setelah saya mengamati atau melihat video di atas, yang menjadi pertanyaan saya yaitu di mana terjadi perkelahian antara polisi dan TNI. Demikian Pak. Rupanya harus Mauli penting di mana terjadi. Mana tahu dekat kampungnya, atau di kampung neneknya, kan? Ya. Iya. Ya. Ya kan terus bisa jadi alasan. Jadi kami menanggapi ya beralasan seperti itu. Saya Pak. Ya silakan, Angel. Baik, saya menjawab pertanyaan. Setelah saya mengamati video tersebut, peristiwa terjadi di Gusoli di Jalan Monegoro. Maka sekarang kita segera bergabung dan membentuk kelompok karena ada tugas yang harus kita selesaikan. Kepada saya silakan bergabung kelompok dua. Kalau bukan dulu sama apa? Sudah. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja yang menjadi contoh kasus kami yang telah kami cari di internet yaitu kasus KDRT, suami tega injak perut istri yang sedang hamil. Jadi dari kasus tersebut yang menjadi kesimpulan kami yaitu satu jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang kedua yaitu hak yang dilanggar, yaitu hak hidup dan kebahagiaan. Yang ketiga penyebab kasus tersebut yaitu cemburu. Keempat penyelesaian yaitu pelaku masuk penjara. Demikian. Baik, berikan aplaus untuk kelompok. Sebelum kita berpisah atau menutup pelajaran ini, siapa kira-kira di antara siswa saya yang bisa memberikan satu rangkuman ataupun satu kesimpulan pada siswa saya jika ada bisa menyimpulkan materi pembelajaran untuk hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Sri Rosmi. Ya Pak, jadi kesimpulan yang telah saya tulis di sini, terjadinya beberapa pelanggaran hak asasi manusia itu bisa disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya faktor internal seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Demikian Pak. Ada tambahan? Ya, silakan. Baik, sedikit saya tambahkan kesimpulan dari teman saya mengenai faktor pelanggaran hak asasi manusia, yaitu faktor eksternal, di mana di dalam faktor eksternal ini terdapat beberapa faktor, yaitu satu penyalahgunaan kekuasaan, dua ketidaktegasan aparat penegak hukum, tiga penyalahgunaan teknologi, dan empat kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Demikian. Baik, terima kasih. Setelah mempelajari materi ini, apa kira-kira yang sudah kamu dapat? Apa kira-kira oleh-oleh yang bisa kamu bawa di rumah? Betsu, apa kira-kira yang sudah kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Yang saya dapatkan untuk pembelajaran hari ini itu marilah kita belajar menghargai hak orang lain. Janganlah kita melanggar hal yang telah didapat. Dari pembelajaran kali ini, menurut Bapak sudah baik. Yang pertama, dalam diskusi, Anda seluruh siswa sudah bisa berdiskusi dalam kelompok, sudah bisa bekerja sama, ya, sudah bisa menyampaikan pertanyaan dengan berani. Baik, sesuai dengan yang disampaikan Bapak pada permulaan, pada langkah-langkah kegiatan, ada satu lagi yang harus kita kerjakan. Soalnya ada 5, silakan nanti dijawab. Pilih A, B, C, D sesuai yang menurut Anda paling benar. Oke, sudah siap? Sudah Pak. Pada pertemuan berikutnya, materi pada pertemuan berikutnya yaitu kita mempelajari tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sebelum kita menutup pelajaran ini, jadi saya harapkan kepada siswa saya bisa
demikian saja pembelajaran hari ini.